Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini dengan Ibu Mulyani dari SDN Kemakmuran 2 Kota Cirebon. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengingatkan kembali tentang protokol kesehatan. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 belum berakhir. Jadi, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. M yang pertama adalah memakai masker. Kita harus selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah. Yang kedua, selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak sekurang-kurangnya 1,5 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Siswa dapat menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, siswa dapat memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Yang ketiga, siswa dapat memahami penampilan tari kreasi daerah. Yang keempat, siswa dapat menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Yang kelima, siswa dapat menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Baiklah anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk membaca doa sebelum belajar. Mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan untuk siswa-siswi yang beragama Islam, mari kita membaca doa sebelum belajar bersama Ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Anak-anak yang soleh dan soleha, suasana di bulan ini masih sangat kental dengan nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Anak-anak, walaupun bangsa Indonesia sudah merdeka dari tahun 1945, bukan berarti bangsa Indonesia telah terbebas dari segala bentuk penindasan dan penjajahan. Kenyataannya,
Sampai saat ini pun bangsa Indonesia masih tetap terus berjuang mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak, ini ada teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nanti akan Ibu bacakan dan silakan kalian simak baik-baik ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Namun kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 hingga 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan Indonesia di berbagai daerah? Nah, di sini ada teks tentang pertempuran Surabaya yang merupakan salah satu dari bentuk perlawanan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi datang ke Indonesia. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pimpinan pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi, semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara pasukan Inggris dan pasukan Republik Indonesia. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari arah darat, laut, dan udara. Hingga sekarang, peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, dari teks di atas ada beberapa kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif, anak-anak? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif adalah 1. Memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaedah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Anak-anak yang soleh dan soleha, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar
cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Pertempuran Surabaya ini adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak lagi perjuangan yang lain yang dilakukan di berbagai daerah, seperti ada pertempuran Ambarawa, ada pertempuran Medan Area, ada Bandung Lautan Api, ada agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Anak-anak yang soleh dan solehah, gimana kalian, masih semangat belajar hari ini? Nah, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Nah, selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita sudah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, sekarang kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anak, apakah kalian pernah mengamati ayam, bebek, ikan, dan cicak? Yuk kita amati gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar ayam ya. Ayam memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki paruh yang panjang dan runcing, memiliki 2 kaki dengan cakar yang panjang, serta memiliki 2 sayap, namun tidak digunakan untuk terbang. Hampir seluruh tubuh ditutupi bulu. Ayam termasuk kelompok unggas. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri-ciri habitat ayam yaitu: 1. Hidup di lingkungan yang banyak tanah dan semak. 2. Di dataran lapang yang kering. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri hewan bebek. Bebek memiliki paruh yang agak panjang dan lebar. Bentuk paruh ini dimanfaatkan bebek untuk mencari makanan di tempat yang becek dan berlumpur. Bebek memiliki kaki yang berselaput untuk berenang. Bebek memiliki bulu yang berlapis minyak yang berfungsi untuk menjaga tubuh bebek agar tetap kering. Ciri-ciri habitat bebek yaitu: bebek hidup di lingkungan darat dan perairan dangkal untuk mencari makan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri hewan ikan. Ikan memiliki ciri-ciri: 1. Memiliki sirip untuk berenang. 2. Memiliki insang untuk bernafas. Dan 3. Memiliki sisik dan lendir. Ciri-ciri habitat ikan yaitu: ikan hidup di lingkungan perairan. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri hewan cicak. Ciri-ciri cicak: 1. Hewan melata yang memiliki perekat pada kakinya untuk dapat menempel dan berjalan di dinding. 2. Cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket. 3.
Cicak memiliki kemampuan autotomi atau memutuskan ekornya saat terdesak. Ciri habitat cicak yaitu cicak hidup di lingkungan bertanah dan juga biasa terdapat di dinding atau atap rumah. Cicak juga hidup di batang kayu pepohonan. Anak-anak yang soleh dan solehah, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia itu tidak lepas dari makna yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Nah, meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda. Namun, dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kesatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Anak-anak, mari kita amati gambar dan teks berikut ini. Di sini ada gambar beberapa anak sedang memainkan satu permainan yang berasal dari salah satu daerah di Indonesia. Kami berbeda, namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di selasar kelas, dan sebagian lagi ikut permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, dan Beni, serta Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan ini menggunakan tongkat bambu adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah. Semua akrab bermain bersama.
Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera, tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu, Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan teman yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional, rangku alu, betik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Nah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang pola lantai tari. Pola lantai tari adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk dengan cara bagi penari dalam. Pola lantai tari adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Nah, sekarang kalian akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Anak-anak, mari kita lihat contoh tari indang. Bukannya kijang, pandang tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti Ampun jo maaf, oi kami tuhunkan padodun sana ale-ale tibo samula salam, oi kami ucapkan kami baindang nan mudo-mudo. indang kadi tarikan sangan bajawe ande ganti dengan Ragulah indang kami nyanyikan supaya sana ande
Tadi kalian sudah melihat contoh tari indang di mana pola lantainya ya kalian sudah perhatikan. Kembali lagi kita ke materi selanjutnya. Di sini ada berbagai bentuk perlawanan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud untuk mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nederland Indies Civil Administration. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nederland Indies Civil Administration atau NICA. Namun, ketika pasukan sekutu dan NICA telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dengan pasukan gabungan Inggris dan NICA. Insiden tersebut terhenti setelah Soekarno dan Brigadir Bethel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji. Sehingga pada tanggal 12 Desember 1945, pertempuran berkobar di Ambarawa. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit kurang atau pengampungan rangkap dari kedua sisi, sehingga musuh benar-benar terkepung. Setelah pertempuran selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai hari jadi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa untuk memenangkan pertempuran di Ambarawa diperlukan kerjasama, persatuan, dan taktik agar bisa menang? Saya setuju, ternyata prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik juga diperlukan hewan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Bagaimana hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya? Ayo kita pelajari bersama-sama. Tahukah kalian, ternyata ada beberapa hewan juga menggunakan prinsip kerjasama, persatuan, dan taktik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hena adalah salah satu contohnya. Salah satu contoh cara yang dilakukan hewan ini agar tetap bertahan hidup adalah dengan bersatu dan bergerombol. Nah, ini ada teks bacaan ya. Ibu akan bacakan, silahkan kalian perhatikan dan simak baik-baik ya anak-anak ya. Hewan ternyata untuk mempertahankan dirinya atau untuk menyesuaikan dirinya melakukan adaptasi. Hena adalah hewan paling pintar di dunia.
Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Karena menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amran dari University of St. Andrew mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ini ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah seperti yang dikutip Telegraph 909. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian keluar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Nah, tadi kalian sudah mengetahui bagaimana hiena mempertahankan diri. Sekarang kita akan cari tahu bagaimana cara hewan lain beradaptasi. Yang pertama, ada kamuflase. Ya, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Misalnya, belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Yang kedua, cara beradaptasi yang kedua yaitu mimikri. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, maka warna kulitnya akan berubah dari hijau menjadi coklat. Ya. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Cara beradaptasi yang ketiga yaitu dengan autotomi. Ya, autotomi ini artinya melepaskan bagian tubuhnya. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal biasanya melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Cara adaptasi hewan untuk mempertahankan dirinya yang keempat adalah menggulungkan diri. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya membentuk spiral.
Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, anak-anak, tahukah kalian para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rumroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Cara-cara bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari bangsa lain yaitu salah satunya dengan cara melakukan perjanjian. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati itu dari 15 November 1946 hingga 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati menghasilkan kesepakatan yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian, ternyata pihak Belanda banyak melakukan pelanggaran pada perjanjian Linggarjati ini, yaitu bahwa pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Sehingga pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda pertama. Atau untuk mempertahankan kemerdekaan melalui perjanjian, diantaranya ada Perjanjian Renville. Ya, Perjanjian Renville ini dari tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang saat itu sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 negara, yaitu ada Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.
delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Sedangkan delegasi kerajaan Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojo-Atmojo. Hasil perundingan Renville: 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. Tentara Nasional Indonesia atau TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian selanjutnya ada Perjanjian Rumroyen, yaitu perjanjian yang dimulai tanggal 14 April 1949 hingga 7 Mei 1949. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, yaitu Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Hasil pertemuan Rumroyen ini yaitu: 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau konferensi meja bundar. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 3. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia lainnya adalah Konferensi Meja Bundar dari tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Kesepakatan yang dihasilkan dari Konferensi Meja Bundar ini yaitu: 1. Belanda mengakui RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS atau Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alian hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Yang selanjutnya, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan selanjutnya adalah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret tahun 1946. Dalam waktu hanya 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara nikah Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung
sebagai markas strategi militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di Desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, anak-anak, dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa 1. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing masih datang kembali untuk menguasai Indonesia. 2. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3. Perjuangan kini tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. 4. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, diantaranya ada Pertempuran Ambarawa dan Bandung Lautan Api. 5. Ciri hewan menyesuaikan diri ada 4, yaitu kamuflase, mimikri, autotomi atau melepaskan bagian tubuh, dan menggulungkan diri. Dengan adanya pola lantai, tarian akan lebih indah dan bervariasi. Baiklah anak-anak, untuk menguji ingatan kita tentang materi yang tadi Ibu sampaikan, ini ada beberapa soal latihan. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif? Iya betul, kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. 2. Sebutkan 4 cara makhluk hidup beradaptasi. Ayo anak-anak, tadi bagaimana cara beradaptasi hewan-hewan tersebut? Ya, ada yang dinamakan kamuflase, mimikri, autotomi, dan menggulungkan diri. Betul. 3. Jelaskan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tadi dengan cara mengadakan diplomasi, perlawanan, perundingan, dan juga perjanjian. Oke, soal yang keempat. Sebutkan contoh pengalaman Pancasila sila ketiga. Ayo anak-anak, sebutkan salah satu contohnya saja. Baik, contohnya salah satu pengamalan sila Pancasila sila ketiga yaitu selalu mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 5, apa yang dimaksud dengan pola lantai tari? Nah anak-anak, pola lantai tari adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam berpindah, bergerak, maupun bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung.
Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya Ibu mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.